Saudara-saudara, salam, keluarga-keluarga yang dirahmati oleh Allah. Mari kita gumuli firman Tuhan kembali di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Hari ini seperti saudara-saudara lihat, saya berada di gedung gereja kita yang biasanya ramai, tetapi kali ini kosong. Oleh karena situasi pandemi, kita harus beribadah di rumah masing-masing. Saudara bisa ingat di mana biasanya saudara duduk bersama suami, bersama istri, bersama anak-anak saudara. Namun saya yakin dalam kerinduan kita yang besar tentu untuk beribadah kembali di gedung gereja ini, kita tetap memberi diri untuk dilawat oleh Tuhan melalui firman-Nya di tengah rumah tangga kita masing-masing. Hari ini kita membaca, merenungkan kesaksian firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Mari sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur ya Bapa untuk kasih-Mu yang selalu menyertai kami, selalu memberikan kekuatan dan memampukan kami untuk terus melangkah dengan pasti karena ada kasih Tuhan yang akan tetap memelihara kami, merawat kehidupan kami. Saat ini kami kembali akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah kiranya Engkau menolong melalui kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami dimampukan untuk membuka hati dan pikiran kami terhadap firman-Mu, dan untuk membuka kehidupan kami terhadap hadirnya buah-buah firman itu. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang ke-10, begini bunyi kesaksian firman Tuhan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup
untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya itu mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan kesaksian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, beberapa minggu ini kita masih menggumuli surat 1 Petrus. Kita belajar tentang bagaimana spiritualitas jemaat di Asia Kecil bagian utara dibentuk di tengah kepahitan hidup, di tengah tekanan yang berat oleh karena iman percaya. Terlebih lagi mereka seorang perantau, mereka juga adalah kaum kelas bawah karena bekerja sebagai hamba. Namun mereka tetap diingatkan untuk meneladani Kristus. Dan hari ini kita kembali diperlengkapi melalui pengajaran iman dalam surat penggembalaan Rasul Petrus kepada jemaat di Asia Kecil itu, tentang bagaimana kita bisa terus meneladani Kristus. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, melalui firman ini dikatakan tadi kita harus seperti bayi yang ingin air susu gitu. Kalau kita baca dari Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, maka dijelaskan di sana bahwa air susu itu sebetulnya adalah firman Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa tangguh, bagaimana kita tetap teguh bertahan di dalam tekanan hidup, di dalam berbagai pergumulan, tantangan, adalah ketika kita selalu bersedia menjadi pribadi yang rindu akan firman Tuhan. Karenanya tentu dalam kehidupan keluarga kita masing-masing, pengajaran iman ini mengingatkan sejauh mana kita sebagai keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan sudah memberi diri untuk selalu menggumuli firman Tuhan. Atau sebetulnya kita sudah menjadi pribadi-pribadi yang lalai memberi tempat bagi firman Tuhan itu. Ada pameo, saudara-saudara, kira-kira begini. Kalau orang datang ke gereja, lalu ada handphonenya ketinggalan, dia akan pulang lagi ke rumah, mengambil handphone itu baru datang ke gereja. Tapi kalau orang datang ke gereja lalu di tengah jalan dia sadar bahwa Alkitabnya tidak dibawa, dia tidak pulang lagi. Dia tetap ke gereja tanpa Alkitab untuk dibaca dan direnungkan. Artinya saudara-saudara, firman Tuhan tidak terlalu dirindukan. Lalu kalau kita mau misalnya melihat ada banyak produk-produk di mana kita bisa mendalami atau menelaah Alkitab lebih dalam lagi. Buku-buku renungan, saudara, harganya begitu murah. Renungan-renungan harian itu, saudara-saudara, beberapa bahkan dibagikan secara gratis. Tapi minat orang
Ketertarikan orang untuk membaca dan menggumulinya juga masih kurang. Berapa banyak dari kita yang misalnya dalam kehidupan berumah tangga punya intensitas yang baik, waktu khusus untuk beribadah bersama di tengah keluarga, di tengah rumah tangga. Kita baca firman, berdoa sama-sama, kita mengenal apa yang menjadi kehendak-Nya. Barangkali kalau selama ini kita seringkali gagal menghadapi tekanan, ancaman hidup, menjadi pribadi yang mudah menyerah, putus asa, mudah lari dari Tuhan. Itu karena kita tidak lagi seperti bayi yang ingin air susu, yang begitu merindukan firman Tuhan. Karenanya mari kita perbaiki diri kita. Yang kedua, hari ini kita diajak untuk belajar meneladani Kristus, yang kemudian di dalam penderitaannya tetap punya pola hidup, cara hidup, gaya hidup, model hidup yang luar biasa. Apa itu? Tetap memberikan cinta kasih-Nya bagi orang-orang di sekitarnya. Dan itulah yang sedianya diberitakan kepada jemaat di Asia Kecil, bahkan juga untuk kita semua. Bahwa ketika kita berada dalam tekanan, kesulitan hidup, berbagai keterbatasan, maka firman Tuhan mengatakan itu tidak boleh jadi alasan kita berbuat jahat. Justru menjadi semakin berharga pemberian kita, kepedulian kita, manakala kita memberikannya di dalam keterbatasan. Tetaplah jadi berkat, sehingga di masa-masa yang berat, kita tetap menjadi agen-agen kebaikan dan cinta kasih Allah. Tuhan Yesus memberkati keluarga kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan ini. Biar kiranya Engkau menolong kami, menguatkan kami, agar dalam situasi hidup yang berat, oleh karena berbagai situasi, kami tetap mau semakin mengenal, semakin tertuju kepada Tuhan, semakin menjadikan-Mu batu penjuru dalam hidup kami. Sehingga segala sikap kami, segala perbuatan kami boleh mencerminkan cinta kasih-Mu, boleh mencerminkan gaya hidup-Mu, dan Engkau dipermuliakan lewat apa yang kami nampakkan dalam kata dan perbuatan. Terpuji nama-Mu ya Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memperalaskannya. Amin.